Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan merancang modul proyek. Pada materi sebelumnya, Ibu dan Bapak Guru telah belajar mengenai cara pemilihan elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila, serta cara menentukan kriteria pencapaiannya. Kali ini, kita akan mulai masuk ke perancangan asesmen, khususnya rubrik asesmen proyek di tingkat sekolah dasar. Ibu dan Bapak Guru, rubrik adalah salah satu alat asesmen yang sering dipakai untuk pembelajaran kolaboratif seperti proyek. Rubrik dapat digunakan oleh guru maupun murid. Bagi murid, rubrik yang efektif dapat membantu mereka memahami ekspektasi dari suatu tugas. Rubrik juga berguna untuk melihat keterkaitan tiap tugas dengan tujuan besar proyek. Sedangkan untuk guru, rubrik dapat melatih keterampilan guru dalam memetakan kemampuan kelas, melakukan observasi, serta menyusun kriteria penilaian yang lebih terukur, jelas, dan objektif. Mengapa penilaian proyek sebaiknya menggunakan rubrik? Ibu dan Bapak Guru, penilaian untuk tugas-tugas berbentuk proyek memang berbeda dengan tugas-tugas berupa tes atau lembar kerja. Saat mengerjakan proyek, ada banyak proses serta tahapan berpikir dan bekerja yang dialami oleh murid. Sehingga dalam satu proyek akan sangat mungkin tidak hanya menilai satu keterampilan murid saja. Lalu, bagaimana guru dapat menilai aneka keterampilan tersebut dalam satu asesmen? Apakah hal tersebut mungkin untuk dilakukan? Itulah gunanya rubrik. Rubrik juga dapat membuat proses penilaian menjadi lebih efisien, terutama dari segi waktu. Ibu dan Bapak Guru, kita tahu bahwa asesmen merupakan bagian penting dalam pembelajaran berbasis proyek. Saat merancang asesmen proyek, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertimbangkan keberagaman kondisi peserta didik dan sesuaikan metode asesmen. Pertimbangkan tujuan pencapaian proyek. Membuat indikator perkembangan subelemen antar fase di awal proyek. Bangun keterkaitan antara asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Jelaskan tujuan asesmen dan libatkan peserta didik dalam proses asesmen. Sekarang, mari kita kilas balik sedikit mengenai alur kerja saat menyusun asesmen. Pertama, menentukan tujuan pembelajaran sesuai alur perkembangan dimensi. Kedua, merancang indikator. Ketiga, menyusun strategi asesmen. Keempat, mengolah hasil asesmen dan bukti pencapaian murid untuk membuat kesimpulan mengenai pencapaian murid. Kelima, menggunakan data yang diperoleh dari asesmen untuk menyusun rapor. Nah, kali ini Ibu dan Bapak Guru akan memilih rubrik sebagai bentuk asesmen. Apa saja ya yang perlu diperhatikan saat merancang rubrik yang efektif? 1. Jumlah kriteria dan tingkatan kualitas performa. Dalam satu proyek, ada beragam keterampilan yang dapat diukur. Kita dapat menentukan minimal 3 jumlah kriteria yang akan dinilai. Setelah itu, selanjutnya adalah menyusun tingkatan kualitas performa atau membuat pengelompokan berdasarkan level. Misalnya, kelompok berkembang, kelompok cakap, dan kelompok mahir. Jumlah tingkatan kualitas performa yang disarankan dalam satu rubrik adalah 3 sampai 5 buah. 2. Deskripsi yang jelas dan dapat dibedakan antar tingkatan. Setiap tingkatan harus dijelaskan secara terperinci, sehingga jelas bedanya dengan tingkatan yang lain. Misalnya, apa yang membedakan seorang murid masuk ke dalam kelompok cakap dengan murid yang dimasukkan ke dalam kelompok mahir? 3. Deskripsi yang mudah untuk diobservasi. Rubrik dibuat untuk mempermudah proses penilaian serta menjaga agar penilaian tetap objektif. Maka, penjelasan untuk tiap tingkatan dibuat secara deskriptif agar guru dapat dengan mudah menilainya dari observasi. 4. Dokumen proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kita dapat mengacu pada naskah akademik profil pelajar Pancasila untuk mengidentifikasi keterampilan subelemen murid pada tiap fase. 5. Tipe aktivitas. Pembuatan rubrik perlu memperhatikan tipe aktivitas dan keterampilan yang bisa dikembangkan dari aktivitas tersebut.
Misalnya, rubrik pembuatan poster. Tentunya akan berbeda dengan rubrik menulis esai argumentatif, sebab keduanya menyasar hal yang berbeda. 6. Libatkan murid dalam merancang rubrik. Ketika murid diajak untuk turut terlibat dan berkontribusi, mereka cenderung melihat penilaian sebagai sebuah peluang untuk mengembangkan diri. Jika ditindaklanjuti dengan umpan balik yang tepat sasaran dari guru, maka pembelajaran akan menjadi lebih efektif dan bermakna. Sekarang, mari kita lihat contohnya. Bu Rani adalah seorang guru kelas 4. Sebagai proyek akhir semester, ia meminta murid-muridnya membuat proyek tentang Hasanah Tarian Nusantara. Tema yang dipilih Bu Rani untuk dikembangkan dalam proyek ini adalah kearifan lokal. Dimensi profil pelajar Pancasila yang hendak diukur adalah bernalar kritis atau fase B. Apa saja yang dapat terukur dari proyek ini? 1. Kemampuan murid dalam membuat perencanaan dan melaksanakan proyek. 2. Kemampuan murid dalam melakukan riset dan mengolah informasi. 3. Kemampuan murid dalam membuat kesimpulan dari hasil risetnya. 4. Kemampuan murid dalam mengidentifikasi aneka bukti atau data yang mendukung kesimpulannya. Ibu dan Bapak Guru, kita sudah menguraikan aneka keterampilan yang dapat diukur dari proyek ini. Selanjutnya, kita mulai merancang rubrik penilaiannya. Pertama, menentukan jumlah kriteria dan tingkatan kualitas performa. Dalam rubriknya, Bu Rani menentukan 5 kriteria, yaitu perencanaan, pelaksanaan, mengajukan pertanyaan, mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan, serta merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Jumlah tingkatan kualitas performa berjumlah 3, yaitu berkembang, cakap, dan mahir. Kedua, menentukan deskripsi yang jelas antar tingkatan dan mudah terobservasi. Mari kita amati rubrik Bu Rani lebih lanjut untuk melihat perbedaan dari setiap tingkatan. Pada kriteria perencanaan misalnya, terlihat perbedaan yang cukup jelas dalam cara murid menyusun rencana kerjanya. Murid yang masuk ke dalam kelompok berkembang berbeda dengan murid dalam kelompok cakap. Begitu juga murid dalam kelompok mahir yang sudah bisa bekerja secara mandiri, bahkan mampu menentukan target waktu yang realistis. Bagaimana menggunakan informasi yang didapat dari rubrik? Hasil asesmen rubrik dapat digunakan sebagai data untuk merencanakan arah pengembangan selanjutnya. Contohnya, murid ternyata masih mengalami kesulitan untuk menyusun perencanaan. Jadi, guru dapat membantu dengan memperkenalkan aneka strategi perencanaan, seperti membuat daftar cek untuk mendata aneka persiapan yang perlu dilakukan saat perencanaan proyek, atau menyusun lini masa untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Murid juga dapat diajak berdiskusi untuk menentukan keterampilan apa yang ingin dikembangkan atau diperbaiki. Guru dapat membantu, misalnya dengan menyesuaikan tantangan tugas atau memodifikasi kegiatan agar murid bisa mencapai target yang dituju secara bertahap. Nah, Ibu dan Bapak Guru, semoga materi kali ini dapat dengan jelas membantu kita dalam merancang sekaligus mengembangkan rubrik untuk menilai sebuah proyek di kelas masing-masing. Jangan lupa juga untuk melibatkan murid-murid. Mereka bisa diajak sejak proses perancangan atau bisa diajak untuk mendiskusikan aneka langkah yang perlu dilakukan untuk dapat mencapai kriteria tertentu. Salam dan bahagia!